Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andin Cipta Putri dengan NIM 202012211126, yang kedua Rafli Wana dengan NIM 202012211163. Pada presentasi kali ini kita akan memuat beberapa konten. Yang pertama yaitu optimization analysis atau analisis optimisasi, yang kedua economic relation, total average and marginal, yang ketiga conclusion of the discussion, dan yang terakhir question atau pertanyaan. First topic atau topik pertama yaitu analisis optimisasi atau optimization analysis. Optimisasi, suatu proses penentuan kemungkinan penyelesaian yang terbaik dalam suatu masalah. Analisis optimisasi sendiri yaitu penentuan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi, yang dimana sebuah fungsi bila dihitung dan disajikan dalam sebuah tabel atau pada grafik dan titik di mana fungsi tersebut maksimum atau minimum bisa diketahui secara langsung. Lanjut topik kedua yaitu economic relation, total average and marginal. Hubungan ekonomi bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau persamaan. Variabel-variabelnya meliputi nilai total, rata-rata dan marginal. Model persamaan sendiri pada model ini digunakan atau diperlukan pada hubungan yang kompleks karena mencakup faktor penentu penerima, biaya, dan tingkat diskonto atau diskon rate yang saling menghubungkan satu sama lain. Persamaannya yaitu 1:1 dengan rumus TR sama dengan F kali Q. Q bisa diartikan produk yang terjual. Jadi TR merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan, tidak menunjukkan hubungan yang khusus antara Q dengan TR. Hubungan khusus yang dimaksud itu seperti apa? Next. Persamaan 1:2 yaitu TR sama dengan P kali Q. P bisa diartikan sebagai harga tiap unit yang terjual, dan variabel dependent atau TR dengan variabel independent atau jumlah produk yang terjual ditetapkan dengan cara yang tepat. TR selalu sama dengan P dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Misalkan P konstan pada 150.000, maka hubungan antara Q dan TR ditunjukkan oleh fungsi persamaan 1.3, yaitu TR sama dengan 150.000 kali Q. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Andin. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andin Cipta Putri dengan NIM 202012211126. Saya dari kelas manajemen pagi C. Baik, materi selanjutnya mengenai model tabel dan grafik. Nah, selain disajikan dalam bentuk persamaan, hubungan fungsional juga dapat disajikan dalam model tabel dan grafik. Hubungan fungsional yang sama dengan persamaan 1.3 dan fungsi yang sama ini secara grafik dapat dilukiskan dalam gambar 2.1. Nah, di bawah ini adalah ada sebuah tabel mengenai hubungan antara TR atau total revenue dengan jumlah unit yang terjual atau Q, di mana sudah dijelaskan bahwa rumusnya total revenue adalah TR sama dengan P dikali Q. Dan di sini juga sudah diketahui bahwa P-nya ada 150.000. Nah, dalam tabel itu ada 6 jumlah unit yang terjual, maka sudah bisa dihitung bahwa jika ada 1 unit yang terjual, maka total revenue tetap 150. Jika jumlah unit yang terjual sebanyak 2, maka 150 dikali dengan 2, hasilnya ada 300. Dan untuk jumlah unit yang terjual sebanyak 3, maka 150 dikali dengan 3, hasilnya adalah 450. Untuk selanjutnya, jumlah unit yang terjual sebanyak 4, 5, dan 6 itu tinggal dikalikan saja dengan cara yang sama, yaitu 150 dikali 4, 110 dikali 5, dan selanjutnya. Selanjutnya ada grafik, yaitu grafik mengenai hubungan antara total revenue dengan Q. Maka grafik ini adalah sesuai tabel yang sebelumnya tadi, atau yang ada pada slide sebelumnya, yaitu pada jumlah unit yang terjual dan ada penerimaan.
untuk sudah diketahui di tabel tadi ada 6 jumlah unit, tapi di grafik ini ada 7. Jadi tidak ada permasalahan, kita tinggal melihat di tabelnya saja. Jika ada 1 unit yang terjual, maka P sebanyak 150. Jika ada 2 unit yang terjual, maka penerimaannya adalah 300. Dan garis yang miring itu adalah TR sama dengan 150 dikali unit yang terjual. Nah, itu adalah rumusnya saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Apa itu hubungan marginal? Jadi, hubungan marginal adalah perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Nah, di sini diketahui bahwa variabel dependennya adalah TR atau total revenue, sedangkan variabel independennya adalah jumlah produk yang terjual. Baik, di bawahnya ada sebuah tabel yaitu mengenai hubungan antara nilai total dengan marginal dan rata-rata untuk sebuah fungsi laba. Di atas sendiri ada unit output yang terjual atau Q, ada laba total, laba marginal, dan laba rata-rata. Oke, jadi laba total dari Q atau unit output dari 0 atau 1 sampai 7 itu dia akan selalu mengalami peningkatan. Yang awalnya dalam laba totalnya 19,00 meningkat menjadi 52,00, meningkat menjadi 93,00 dan seterusnya. Dan hal itu dikarenakan adanya laba marginal yang selalu positif. Namun pada saat laba marginal negatif seperti di unit 8 diketahui bahwa laba marginal sebesar negatif 9,00, maka laba totalnya juga ikut menurun. Yang semula menjadi 217,00 dia menurun atau laba totalnya menurun menjadi 208,00. Hal itu dikarenakan adanya laba marginal yang negatif, yaitu negatif 9,00. Selanjutnya adalah hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Apabila nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total, maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Nah, ini bisa dimisalkan jika ada 10 pekerja secara rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari, dan pekerja yang ke-11 menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata dari para pekerja akan meningkat dan sebaliknya. Nah, ini bisa kita lihat di tabel sebelumnya tadi, yaitu tabel 2.2, yaitu adalah tabel hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata untuk sebuah fungsi laba. Nah, tabel itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan pada hubungan ini atau hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Nah, untuk output kedua sampai ke 5, laba marginal selalu lebih besar daripada laba rata-rata. Namun, pada setiap output laba rata-rata meningkat. Nah, walaupun unit ke-4 dan ke-5 pada laba marginal menurun dari yang semula 43,00 menjadi 39,00, tetapi nilai marginalnya masih lebih besar dari laba rata-rata. Oke. Nah, hal itu
Jika marginal masih di atas nilai rata-rata, maka rata-rata masih akan naik. Sedangkan pada unit output sebanyak 6, nilai marginal dan rata-rata mengalami persamaan, yaitu 35,00 di laba marginal dan 35,00 pada laba rata-rata, yang sama dengan unit output pada yang kelima, pada laba rata-rata unit output yang kelima yaitu 35,00. Dan akhirnya marginal di unit ketujuh yang mengakibatkan yaitu di bawah rata-rata pada unit output 6 dan menyebabkan laba rata-rata menurun. Oke, pada studi kasusnya, sebenarnya pada studi kasus ini ada banyak studi kasus, baik itu mengenai kasus optimasi bersyarat, ada optimasi dengan kendala, ada optimasi dengan kalkulus, dan juga ada penerapan turunannya. Tapi di sini kami menggunakan studi kasus yang optimasi dengan kendala. Nah, di sini ada sebuah kalimat, yaitu dalam sebagian besar waktunya, manajer menghadapi berbagai kendala dalam keputusan secara optimisasi. Nah, sebagai suatu contoh, suatu perusahaan dapat menghadapi keterbatasan pada kapasitas produksinya atau pada ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah yang penting. Selain itu, masih ada kendala hukum atau lingkungan. Namun, kendala tersebut dapat dipecahkan menggunakan, yang pertama kita bisa menggunakan optimisasi terkendala dengan substitusi dan optimisasi terkendala dengan metode pengal Lagrange. Yang pertama yaitu menggunakan substitusi. Di substitusi ini juga ada rumusnya, yaitu TC sama dengan Q kuadrat plus Y kuadrat minus XY, dan diketahui bahwa X-nya adalah output pabrik pertama, sedangkan Y-nya adalah output pabrik yang kedua. Nah, selanjutnya untuk memecahkan kendala tersebut menggunakan metode pengal Lagrange, yaitu sebuah pabrik menghasilkan dua tipe mesin berat, yakni X dan Y, dan dapat diketahui fungsi produksinya yaitu P sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat plus 2Y kuadrat minus XY. Baik, jadi dapat kami tarik kesimpulan dari bab optimisasi ini bahwa analisis optimisasi merupakan penentuan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi. Hubungan ekonomis ini atau hubungan fungsional bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan. Sebuah fungsi mempunyai beberapa nilai jika turunannya sama dengan 0, di mana beberapa titik menunjukkan keadaan maksimal atau maksimum, dan yang lainnya menunjukkan keadaan minimum. Untuk menentukan apakah suatu nilai maksimum atau minimum, turunan yang kedua harus dihitung. Oke, baik, untuk referensinya kita ambil materi ini dari referensi buku, yaitu dengan penulis James L. Pappas and Mark Hirschi dalam bukunya yaitu Managerial Economics di edisi ke-6 jilid ke-1-2 yang alih bahasa dan diterbitkan oleh Bina Rupa Aksara di Jakarta pada tahun 1995. Oke, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.